Ulama sepakat bahwa basmalah baik yang terdapat dalam surat An-Naml ataupun di awal surat Al-Fatihah atau di awal surat-surat yang lainnya itu merupakan ayat Al-Quran, bagian di Al-Quran, ya, bagian di Al-Quran. Kemudian mereka sepakat yang kedua lagi adalah dia adalah satu ayat dari surat An-Naml, yaitu yaitu tentang tadi kisah Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sepakat di situ. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang posisi basmalah di awal surat Al-Fatihah. Nah, perbedaannya apa? Apakah basmalah di awal surah Al-Fatihah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah atau dia merupakan ayat tersendiri seperti di awal surat-surat yang lainnya? Kalau antum lihat di surat-surat lain kan tidak diberi nomor satu ya. Mulai dari setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian apa lagi? Ali Imran, kemudian apa lagi? An-Nisa, kemudian apa lagi? Al-Maidah, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal. Lihat semua itu bismillah tersendiri, tidak diberi nomor. Beda dengan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini ada perbedaan pendapat ulama. Jadi akan pula nanti ketika antum dapat surat Al-Quran cetakan dari Maroko atau dari mana, itu basmalahnya tidak kasih nomor. Oh, ini Al-Quran palsu gitu ya. Kan sempat pula beredar viral sebelum ini ada model tulisan yang kiroah bukan kiroahnya Hasim kiroah yang masyhur di Indonesia. Itu disebut ini Quran dirubah-rubah. Padahal itu dengan bacaan kiroat lain. Jadi Al-Qurannya itu hamzahnya di bawah. Tidak seperti tulisan yang biasa mereka lihat, gitu. Mereka kata ini Al-Quran palsu, bukan, itu dengan qiraat yang lain. Nah, itulah keterbatasan ilmu kita kadang-kadang langsung menyalahkan. Nah, yang berpendapat basmalah tidak satu ayat dari surah Al-Fatihah itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan basmalah di awal surat Al-Fatihah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Maka diberi nomor satu oleh cetakan-cetakan yang masyhur, ya. Nah, dari situ berangkat lagi perbedaan pendapat masalah membacanya dalam sholat jahriyah. Apa dikeraskan atau disirkan? Masalah basmalah. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan kalau disir atau jahar sholatnya batal, nggak ada. Hanya perbedaan di sini mana yang utama, disirkan atau dijaharkan. Jadi artinya perbedaan di sini perbedaan keutamaan. Jangan pula sampai karena imam jahar basmalah antum keluar dari masjid. Wah, ini khilaf sunnah. Hah? Atau sebaliknya, ada orang tidak jahar basmalah, antum bilang, ini sholatnya Wahabi. Nah, kan ini. Padahal itu perbedaan para ulama yang masyhur. Ya. Nah, dalam masalah membaca dalam sholat, kalau Imam Malik pasti dia tidak menganjurkan membaca. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi dibaca tidak bermasalah. Tapi tidak termasuk dianjurkan bagian surat Al-Fatihah menurut beliau. Kalau dibaca, tanpa dibaca, lengkap baca surat Al-Fatihahnya. Itu maksudnya. Tapi Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbeda lagi. Ini juga mirip guru nih. Imam Malik guru Imam Syafi'i, Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i berpendapat dijaharkan. Dalam salat jariyah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan. Nah, Imam Ahmad walaupun sependapat dengan Imam Syafi'i, salah satu ayat surat Al-Fatihah justru beliau memilih disirkan. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca keras Al-Fatihah. Dan setiap keduanya punya dalil. Ya, pertama dalilnya Anas bin Malik, kemudian hadis Abu Hurairah yang dalilnya Imam Syafi'i. Kita Abu Hurairah mengimani, saya sudah menyerupakan kalian salat seperti salatnya Rasulullah. Ketika itu dia menjahar basmalah. Tetapi hadisnya yang mensirkan juga di Sahih Bukhari. Kenapa saya katakan Sahih Bukhari? Ada pula video yang viral dari seseorang orang-orang yang biasanya menyebar isu Wahabi, katanya tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Dalam Sahih Bukhari hadisnya, hadis Aisyah. Dia katakan aku salat di belakang Rasulullah SAW, belakang Abu Bakar dan Umar. Tidak, dia selalu memulai dengan Alhamdulillahirabbil, berarti tidak terdengar bacaan Bismillah. Jadi masing-masing menjadi. Kenapa saya selalu menyampaikan perbedaan pendapat ulama ini untuk meluaskan wawasan kita dan tidak membuat kita ta'assub atau fanatik dan satu pendapat. Itu maksud saya. Adanya toleransi antara kita. Jangan sampai dibuat masjid baru gara-gara beda masalah basmalah. Ini terjadi tengah masyarakat kok. Bukan main-main. Beda rakaat tarawih saja buat masjid baru. Beda masalah basmalah ini jahar nisir buat masjid baru. Kan ini mengganggu persatuan dan kekompakan kaum muslimin. Nah, gara-gara apa? Gara-gara tidak memahami masalah.
Semua ulama sepakat sholatnya sah. Cuma berbeda antara mana yang lebih afdol. Nah, itulah kita kalau tidak tahu masalah, kita akan gontok-gontokan. Ya, mengatakan kalau sholat 8 itu Wahabi, yang sir itu Wahabi, ya. Kalau yang jahar ini baru Ahlussunnah, ya. Kalau sholat 20 baru Ahlussunnah. Di mananya begitu? Semua ulama itu Ahlussunnah yang berpendapat. Nah, ini yang perlu kita jelaskan pada umat, biar kita tahu asal masalahnya kenapa berbeda dan bagaimana perbedaan itu disikapi. Yang berbeda ini guru dengan murid. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Tidak pernah itu kalau Imam Syafi'i Imam Ahmad cabut, wah inilah jahar basmalah, nggak nyuna ini. Ya. Atau ketika Imam Syafi'i sholat di belakang Imam Malik, wah ini lagi pendapatnya nggak benar nih. Ya kan? Nah, ini yang harus dibedakan antara diskusi ilmiah dengan sikap muamalah dalam muamalah yang harian. Berbeda. Seperti Ibnu Mas'ud mengkritik Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan menyempurnakan salat di Mina? Dikritik. Tetapi beliau tetap salat belakang Utsman dengan ikut menyempurnakan. Al-khilaf syar. Dia lebih baik. Saya tidak mau memecah belah umat. Karena perbedaan itu, memecah belah itu adalah buruk, kata beliau. Jadi harus dibedakan antara diskusi-diskusi ilmiah para ulama. Kalau antum baca kitab fikih itu penuh diskusi yang hangat itu. Tajam-tajam perbedaan mereka. Tapi nggak pernah ngusir masjid. Nggak boleh sholat di sini yang tidak satu mazhab, nggak ada. Atau nutup masjid, atau melarang orang bangun masjid karena beda mazhab. Ini artinya orang tidak dewasa dalam berbeda pendapat. Sama dengan anak kecil. Nah, ini yang terjadi di tengah bangsa ini kan gini. Kita dengar di sana pelarang pengajian, kita dengar di sana larang bangun masjid. Nah, ini akibat kenapa? Tidak mendudukan masalah di sininya. Padahal masalah itu sudah lama berbeda ulama. Nggak pernah mereka berselisih-selisih seperti kita ini. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada umat, agar umat itu dewasa dalam berbeda pendapat. Taib, itu tentang kedudukan basmalah. Cuman, setiap ayat yang berbeda itu hanya dalam Fatihah saja ya. Kalau di surat-surat lain itu mereka mengatakan pembuka dan pembatas antara surat dengan surat. Tapi dia bagian dari